Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara sosialisasi rencana tindak lanjut komunitas pelajar sekolah. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Buaya Puncak kepada Bunda Heni. Kami persilakan. Terima kasih Bu Endang selaku moderator sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sambutan ini, Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Yeti, yang saya banggakan bunda-bunda UTT TK Negeri Pembina Buaya Puncak yang sempat hadir hari ini menghadiri acara rencana tindak lanjut program yang dilakukan oleh Bunda Yeti, yaitu program sehat dan bugar dengan lari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Pada pagi hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pada kegiatan rencana tindak lanjut segar, singkatan dari sehat dan bugar dengan lari yang merupakan program dari Bunda Yeti sebagai yang mengikuti PKG Pejok ya Bunda ya. Jadi saya selaku kepala sekolah mendukung penuh kegiatan ini Bunda Yeti. Semoga nantinya Bunda Yeti dengan mendapatkan ilmu yang banyak tentunya dari kegiatan yang Bunda Yeti lakukan dapat diimplementasikan kepada anak-anak untuk meningkatkan mutu pendidikan di UTT TK Negeri ya tentunya. Kemudian nanti juga saya berharap Bunda Yeti dan bunda-bunda kemudian seluruh warga sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi program Bunda Yeti. Tentunya tentunya tidak hanya Bunda Yeti sendiri yang akan mewujudkan, tapi adanya kolaborasi antar seluruh warga sekolah UTT TK Negeri Pembina Buaya Puncak. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian program segar, sehat dan bugar dengan lari yang akan disampaikan oleh Bunda Yeti Miana SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bunda Endang atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa hadir di sini memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi tindak lanjut program segar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tak lupa kita sanjung dan kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat kita. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bunda-bunda semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir
dalam sosialisasi saya ini. Baik, Bunda Heni selaku kepala sekolah, saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan waktu, memberikan ruang untuk saya menyampaikan program segar ini. Nah, seperti yang saya lakukan tempoh hari, saya sudah beberapa bulan ini mengikuti kegiatan PKG PJOK. Nah, sekarang saya memenuhi tugas yaitu rencana tindak lanjut membuat program segar, yaitu sehat dan bugar dengan lari. Nah, yang menjadi latar belakang dari pembuatan program tersebut adalah karena kurangnya kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran fisiknya. Melalui kegiatan lari, mereka dapat mengembangkan keterampilan motorik, memahami pentingnya kebugaran jasmani, serta belajar tentang gaya hidup sehat. Selain itu, kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri, ya, ketika mereka berpartisipasi dan mencapai target. Serta kegiatan lari ini sangat mudah dilakukan oleh peserta didik. Adapun manfaat dari kegiatan olahraga lari tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga melatih kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kerjasama. Melihat aset sekolah yang cukup memadai, baik sarana, lingkungan, dan modal manusianya, ya, kegiatan ini cukup bisa dilaksanakan dengan berkolaborasi antara guru kelas dan orang tua siswa melalui pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, diharapkan peserta didik tidak hanya belajar teknik lari, ya, tetapi juga merasakan pengalaman berkompetisi mengenai pentingnya kerja keras dan kebersamaan dalam olahraga, sehingga nantinya peserta didik dapat terus bergerak sepanjang hayat. Nah, jadi itu bunda-bunda sekalian yang menjadi latar belakang kegiatan program segar saya, di mana masih kurangnya kesadaran kita ini akan kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Karena tidak kita pungkiri, sekarang ini kemajuan teknologi, ya, membuat anak didik kita terkadang hanya fokus di hidupnya saja, sehingga untuk diri mereka, kebugaran diri mereka itu sangat kurang sekali. Dan tentunya juga kita sebagai guru memfasilitasi agar tumbuh kembang anak didik kita bisa berjalan dengan baik, ya. Tentunya kita harapkan dengan adanya program ini nanti anak didik kita bisa bergerak sepanjang hayat. Kemudian tujuan dari program yang saya akan lakukan ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mempraktikkan teknik lari dengan benar dan memiliki kebugaran jasmani yang baik. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki sikap tanggung jawab, berani, sportif, dan kerjasama. Yang ketiga, tentunya kerjasama, ya, dengan komunitas belajar dapat menjalankan dan menyelesaikan program segar, sehat, dan juga dengan lari. Nah, jadi itu tujuan dari program ini. Nah, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi dari 3 tujuan program tadi ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang ingin kita harapkan dari kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan motorik lari dan kebugaran fisik. Sebelum memulai program, terlebih dahulu dilakukan asesmen awal atau penilaian awal, ya, di mana melibatkan peserta didik, suara, apa yang paling mereka senangi dalam olahraga. Nah, jadi kita memberikan asesmen awal terlebih dahulu kepada peserta didik, ya. Kita memberikan pilihan kegiatan olahraga apa yang paling mereka sukai. Jadi kita mendengarkan suara dari peserta didik. Kemudian, nah, dari pilihan itu, dari suara itu muncullah, ya, apa olahraga yang paling disenangi mereka. Nah, itu memunculkan berarti pilihan. Jadi setelah peserta didik menyuarakan ide-idenya, kemudian dia menetapkan pilihan, kemudian dia merasa bertanggung jawab untuk ikut
kegiatan ini. Nah, dengan dia sudah memilih kegiatan yang dia pilih, dia akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Guru mengajarkan teknik dasar lari, mengadakan latihan bersama di lapangan, dan memberikan umpan balik. Membuat jadwal latihan rutin yang bervariasi dan mencatat kemajuan latihan peserta didik. Hasilnya, peserta didik lebih termotivasi dan terlibat dalam kegiatan rutin, dapat menerapkan teknik lari dan meningkatkan daya tahan dan kecepatan, sehingga peserta didik merasa terlatih, merasa lebih bugar dan energik. Dan kegiatan ini kita mulai dari bulan November. Nah, jadi kegiatan ini kita mulai dari bulan ini, di bulan November ini mulai melakukan asesmen awal, mengadakan latihan, mengadakan penilaian, sampai kita melakukan kompetisi. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan membangun semangat kerjasama dan sportivitas peserta didik. Diberi kebebasan untuk mereka bertanggung jawab sportif dalam melakukan olahraga dengan menyelenggarakan lomba lari antar teman dalam kelompok, sehingga menambah rasa percaya diri peserta didik untuk berlatih lebih keras dan belajar untuk saling mendukung di bulan November juga. Nah, jadi di bulan November itu ya, karena ini kegiatannya tidak lama, kita laksanakan di bulan November semua. Setelah kita melakukan asesmen awal, ya, kemudian melakukan latihan. Nah, jadi kita nanti kan ada kompetisi. Nah, di sana nanti kita akan melihat bagaimana anak didik kita menumbuhkan kerjasama, menumbuhkan sifat jujur, dan menumbuhkan sportivitas dalam kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Dalam kegiatan ini diperlukan kolaborasi antar guru dan orang tua agar program ini dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat membuat program berkelanjutan. Dilakukan di bulan November juga. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bunda Heni bahwa kegiatan ini akan berkolaborasi dengan seluruh guru ya yang dalam wadah komunitas belajar. Nanti semua guru di sini dilibatkan dalam kegiatan ini ya. Ada perannya masing-masing, khususnya saya sebagai guru kelas, guru PJOK juga yang akan menjadi fasilitator di dalam kegiatan ini. Nah, jadi mohon dukungan dari seluruh komunitas belajar untuk mengikuti program ini. Struktur program dan mitra dalam komunitas. Program yang dibuat merupakan program co-kurikuler. Nah, jadi kegiatan ini kita lakukan di luar jam pembelajaran, di mana kita meminta peserta didik untuk berlatih ya, untuk berlatih berlari tadi, kita sesuaikan dengan jadwalnya, tapi tidak masuk dalam pembelajaran intra. Ini adalah kegiatan co-kurikuler di luar jam pelajaran sekolah, tetapi masih berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Kedua, program ini diikuti peserta didik kelas B, usia 5 dan 6 tahun. Pelaksanaan kegiatan di bulan November 2024 selama 2 minggu. Kegiatan bisa dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Dilakukan di sekolah pada saat selesai pembelajaran dan saat istirahat. Yang diawasi oleh guru. Dilakukan di rumah sesuai dengan waktu yang diinginkan, diawasi oleh orang tua. Nah, jadi kegiatan ini kita nanti memberitahu juga kepada orang tua murid bahwa kegiatan ini dilakukan di rumah juga, selain di sekolah juga di rumah, supaya anak didik itu kecepatannya meningkat. Nah, kalau misalnya hanya di sekolah, mungkin waktunya tidak cukup. Nah, nanti kita berkolaborasi dengan orang tua juga untuk memotivasi anaknya agar terus melakukan kegiatan lari. Nah, penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah, Bunda Heni, kemudian pelaksana program yaitu guru kelas saya sebagai guru PJOK, kemudian pengawasnya yaitu guru pendamping, pesertanya yaitu peserta didik kelas B. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jika komunitas belajar dan orang tua peserta didik bekerja sama, maka program ini akan berjalan dengan baik. Adapun aset yang dimiliki UPT TK Negeri
dari pembina BPU Maca untuk melaksanakan program ini diantaranya. Nah, jadi untuk melaksanakan program ini kita menggunakan aset-aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu ada peserta didik berjumlah 32 orang ya dalam 2 rombel. Kemudian ada guru yang berjumlah 5 orang kita semua. Kemudian ada lapangan olahraga, itu aset lingkungan yang memadai dan aman untuk kegiatan ini. Dengan adanya fasilitas tenaga pendidik yang berkompeten, dukungan dari kepala sekolah, orang tua, dan komunitas belajar, Sekolah UPT TK Negeri Pembina siap untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dari program Segar, Sehat dan Bugar dengan lari bagi peserta didik. Nah, jadi dengan menggunakan aset yang ada, aset manusia, yaitu kita sebagai guru, kepala sekolah, dan peserta didik, juga kita memanfaatkan aset lingkungan, ya, memiliki lapangan yang cukup luas, dan juga aset sarana prasarana. Insya Allah kita juga memiliki aset sarana prasarana olahraga, walaupun belum terlalu lengkap. Rencana evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Nah, jadi kegiatan itu nanti kita akan adakan evaluasi juga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan peserta didik dan keberhasilan program kita. Yang pertama, melakukan tes lari di awal dan akhir program untuk mengukur kecepatan peserta didik, mengamati teknik lari peserta didik. Nah, jadi tadi tes awal yang kita lakukan itu di aspek awal tadi kita melihat dulu bagaimana batas kecepatan peserta didik itu dalam melakukan lari. Kita catat mungkin hanya berapa meter ya, berapa detik ya, berapa menit dia bisa melakukan kegiatan lari itu kan dalam kira-kira 5 meter. 5 meter siswa itu melakukan gerakan lari bolak-balik dalam 1 menit. Nah, itu bisa tercapai atau tidak? Itu asesmen awalnya. Terus kita juga menilai bagaimana mereka melakukan teknik lari. Nah, tentunya nanti kita akan memberikan bimbingan kepada anak didik kita bagaimana teknik lari yang benar. Nah, seperti kita ketahui yaitu bersedia, siap, mulai. Nah, nanti kita lihat, kita evaluasi juga apakah sudah berhasil atau belum. Yang kedua, mengamati kehadiran dan partisipasi peserta didik dalam latihan, diskusi, dan umpan balik. Nah, jadi kita pantau juga bagaimana kehadiran peserta didik kita, bagaimana dia mengikuti kegiatan tersebut, apakah rutin atau tidak. Kemudian melakukan observasi terhadap interaksi peserta didik selama program dan menilai sikap kompetisi. Nah, jadi selama kegiatan itu berlangsung mulai dari latihan dan kompetisi, nanti kita lihat, kita nilai juga, kita observasi. Nah, seperti dalam kompetisi antar kelas itu nanti anak-anak berlomba kan, misalnya memindahkan bola. Nah, kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang. Nah, dia nanti berkompetisi. Nah, dari kegiatan kompetisi itu nanti kita bisa menilai bagaimana kerjasama sehingga mereka bisa memenangkan perlombaan tersebut. Tentunya ini estafet ya. Jadi mereka berlari estafet dengan menyerahkan bola ke dalam keranjang. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kerjasamanya, bagaimana sportivitasnya, dan bagaimana keberanian dia untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu mengumpulkan data dari tes lari, umpan balik, dan observasi selama program berlangsung. Menganalisis data sejauh mana tujuan program tercapai dan melihat hal apa yang harus diperbaiki. Nah, itu tentunya evaluasi yang paling penting. Setelah kita melakukan penilaian, baik umpan balik maupun observasi, kita bisa melihat apakah program ini berjalan dengan baik atau perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Kalau seandainya memang ada yang perlu diperbaiki, akan kita lakukan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Nah, kemungkinan tantangan. Tentunya di dalam kita melakukan suatu program itu tidak luput dari tantangan. Ya, tantangan, dan tentunya kita harus siap sedia memberikan solusi dalam tantangan tersebut. Yang pertama, beberapa peserta didik kurang minat berpartisipasi. Nah, itu yang kita khawatirkan, peserta didik itu tidak mau melakukan kegiatan ini. Nah, solusinya kita memberikan motivasi. Kita memberikan motivasi kepada peserta didik itu dan melibatkan mereka dalam perencanaan. Nah, jadi peserta didik itu
kita libatkan mulai dari mereka memilih kegiatan ya, kemudian mereka latihan, menyusun rencana, dan mengikuti kompetisi. Tentunya kalau mereka kita libatkan dari awal, mudah-mudahan dia memiliki rasa tanggung jawab atas kegiatan yang sudah dia akan dia ikuti. Yang kedua yaitu peserta didik mendapatkan resiko cedera. Nah, tidak menutup kemungkinan karena kita masih usia dini, anak-anak itu kadang lari itu sering kebablasan dan itu tidak menutup kemungkinan akan ada cedera ya. Nah, jadi solusinya adalah mengajarkan teknik pemanasan dan pendinginan dengan benar, memanfaatkan perlengkapan yang digunakan sesuai dan aman. Sebelum melakukan kegiatan, senantiasa kita berikan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian selesai melakukan kegiatan, kita berikan pendinginan agar otot-otot kaki anak itu tidak kram atau kaku. Terus yang ketiga, peserta didik tidak konsisten melaksanakan kegiatan proyek. Solusinya menetapkan jadwal yang mudah diingat dan dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi supaya dia konsisten dalam melakukan kegiatan proyek ini, kita membuat jadwal bahwa kegiatan itu kita lakukan mungkin di kelompok 1 selesai jam pembelajaran, di kelompok 2 pas jam istirahat. Nah, nanti untuk kegiatan di rumahnya pun nanti kita komunikasikan dengan orang tuanya. Terima kasih. Nah, itulah penyampaian program Segar, Sehat dan Bugar dengan Lari dari saya. Di sini saya membuka ruang diskusi. Mungkin program ini masih banyak kekurangan. Jadi saya mohon masukannya, dan ataupun ada yang belum jelas silakan ditanyakan kembali. Ya, selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda-bunda dan saya serahkan kembali kepada Bunda Endang sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab bersama. Silakan Bunda-bunda, ada yang mau bertanya? Saya Bunda. Ya, silakan Bunda Sustiana. Ya, silakan Bunda. Anda tanyakan. Bunda, saya mau bertanya, berapa lama program Segar, Sehat dan Bugar dengan Lari ini akan dilaksanakan? Berapa lama? Ya. Bagaimana Bunda Langsung Endang? jawab Langsung kita apa jawab. tambah lagi, Bu? Oke, Langsung mungkin jawab langsung saja ya, jawab Bu. saja ya, Bu. Langsung jawab saja. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kegiatan ini memang tidak lama kita laksanakan, cukup 2 minggu saja. Karena kegiatan lari ini kan membutuhkan ekstra tenaga. Mereka harus lari terus kan setiap hari, dan nanti dari 2 minggu itu nanti kita bisa lihat apakah anak-anak melaksanakan kegiatan itu bisa atau tidak, atau menambah kecepatannya atau tidak, menambah kekuatannya atau tidak. Nah, jadi begitu Ibu Sas, kegiatan ini hanya kita laksanakan selama 2 minggu. Ya, tentunya nanti ada jeda istirahat di antara 2 minggu itu, tidak tiap hari kita laksanakan karena kita jadwalkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Bunda. Ada lagi Bunda Liwi, Bunda Nia? Ya, Bunda Liwi. Apakah seluruh peserta didik di UPT TK Negeri di Pembina ini akan dilibatkan dalam program Segar ini, Bun? Silakan Bu dijawab, Bu. Oke. Ya, Bunda Liwi. Nah, jadi Bu, ini sepertinya kegiatan ini kan kegiatan kita bersama. Karena sudah melibatkan seluruh bunda-bunda di sini, tentunya kita akan melibatkan seluruhnya juga, Bu. Baik itu kelas B1 maupun B2, kita sama-sama melaksanakan program ini. Nah, jadi seluruh peserta didik itu dilibatkan juga. Ya, tentunya dengan bantuan guru-gurunya yang di sini ya, baik guru kelas maupun guru pendamping. Begitu, Bu. Ya. Ada lagi Bunda? Silakan. Bunda Liwi, cukup. Siapa tahu ada yang mau menambahkan Bunda Boleh, Liwi kalau ada yang atau mau Bunda ditanyakan lagi, Nia? boleh. Bunda Nia kalau mau ngasih notifikasi Ya, kalau ada yang umpan balik, boleh Bun. Baiklah Bunda. Oh ya, silakan Bunda Nia. Kami dari komunitas belajar akan siap
mendukung dan support dan berkolaborasi untuk mensukseskan program Segar ini. Dan semoga peserta didik semuanya semangat untuk mengikuti program ini dan semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Bunda Nia mewakili komunitas belajar sudah memberikan dukungan dalam program ini, dan semoga program ini bisa berjalan dan tentunya tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari komunitas belajar. Terima kasih sekali lagi Bunda Nia dan bunda-bunda semuanya yang sudah memberikan dukungan dalam program ini. Oke, tidak ada lagi yang mau bertanya dan itu sudah ada tambahan dari Bunda Nia. Bunda ini cukup? Oke. Oke, kita beri persiapan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator, apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam